Hai teman-teman semua, jadi kali ini kita masih bisa bertemu lagi dan masih bersama-sama di konten Singa Kreatif yang berjudul Bersuara Lewat Buku. Jadi sini saya Rivaldo Basana Singarimbun sebagai penulis dari buku Tempat Berteduh, sebagai buku saya yang pertama dan buku saya yang kedua yang disenangkan akan dirilis pada bulan Mei yang berjudul Manusia Seutuhnya akan saya jelaskan dan saya gambarkan melalui satu video ini yang dapat dinikmati oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, di sini saya sedikit bercerita tentang kisah saya dalam menulis buku. Jadi pada awalnya saya berpikir ketika pandemi COVID-19 ini menghampiri kita dan datang ke negara kita Indonesia, jadi kami melaksanakan kuliah daring sehingga saya bersama teman-teman juga yang di kampus pulang dan menetap di kampung halaman kami masing-masing. Jadi saya berpikir sendiri dari cara berpikir saya seperti biasa. Saya berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan di pandemi COVID-19 ini. Jadi saya memutuskan untuk membuat satu buku yang puji Tuhan sekali bisa dirilis dan juga bisa dinikmati teman-teman secara langsung melalui buku yang saya berikan kepada teman-teman semua. Dari teman-teman semua itu pada awalnya seperti itu cerita saya dalam menulis buku. Jadi tidak ada suatu maksud tertentu, melainkan saya ingin memberikan suatu karya yang mungkin bisa menjadikan teman-teman juga dapat menjadi referensi dan juga dapat menjadi suatu buku yang bisa membuat teman-teman belajar mengenai bagaimana kita menghadapi kehidupan sebagaimana mestinya kita hidup di dunia ini. Oke teman-teman semua, jadi saya juga setelah membuat open question and answer di Instagram dan juga sebagian teman-teman telah menanyakan mengenai tentang karakter seperti yang saya tanyakan di Instagram juga, dan juga saya membuat beberapa pilihan diantaranya yaitu teman-teman memilih tim yang mana, tim statis atau tim dinamis. Dan yang saya lihat dari akun Instagram saya sendiri, teman-teman lebih banyak memilih tim dinamis. Ya saya rasa mungkin teman-teman merasa bahwa teman-teman sendiri cukup merasakan diri teman-teman dinamis di dalam kehidupan teman-teman secara pribadi. Jadi menurut saya sendiri kata dinamis itu yaitu bergerak, dimana bergerak dalam artian luas, bergerak dalam artian kita dapat berguna bagi manusia yang lainnya sebagaimana tujuan kita diciptakan di dunia ini. Jadi dinamis itu tidak hanya sekedar bergerak, tetapi bagaimana kita bergerak dan pergerakan kita tersebut dapat berguna bagi yang lain. Jadi teman-teman semua, dalam buku kedua yang berjudul Manusia Seutuhnya, mengapa saya sendiri sebagai penulis mencanangkan judul tersebut? Karena menurut saya pada zaman sekarang ini kita masih melihat manusia yang memiliki akal budi dan pemikiran yang diciptakan oleh Sang Pencipta tidak bertindak ataupun tidak berperilaku sebagai manusia yang berpola pikir sebagaimana kita diciptakan. Mengapa saya mengatakan hal ini demikian? Saya melihat bahwa beberapa manusia di dunia menjadi serigala yang lain bagi manusia yang lainnya. Kita diciptakan dan juga kita diharapkan untuk dapat menghargai hak-hak dari setiap manusia. Tapi pada kenyataannya masih sangat sedikit manusia yang sadar akan pentingnya menjaga hak dan menghargai hak orang lain. Jadi teman-teman semua, kisah dari buku kedua ini tidak diambil dari kisah saya secara sendiri atau secara pribadi. Jadi kisah ini dari buku kedua ini merupakan pandangan ataupun perspektif dari diri saya sendiri bagaimana saya melihat orang-orang ataupun teman-teman saya yang pernah saya jumpai selama saya hidup di dunia ini. Ini mungkin menjadi referensi bagi teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga pernah melihat orang yang sama seperti yang saya ceritakan dalam buku tersebut. Jadi buku itu bersumber dari berbagai perspektif saya memandang orang lain. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia di dunia pasti kita banyak sekali menjumpai orang-orang yang mungkin dapat menjadi referensi dan motivasi bagi kita dan juga dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi teman-teman semua itu sebagai referensi pola pikir dari saya sendiri yang saya implementasikan untuk halayak ramai dan khusus untuk teman-teman semua. Jadi buku tersebut juga tidak hanya untuk kalangan milenial ataupun generasi muda seperti kita pada saat ini. Jadi itu untuk semua kalangan. Dan juga bukan berarti saya menggurui orang yang lebih tua daripada saya. Hanya saya ingin membuka pola pikir dan juga keterbukaan pola pikir itu sangat mendukung adanya sumber daya manusia dan juga kemajuan suatu negara menurut saya sendiri. Jadi buku tersebut juga saya akan berikan kepada orang-orang yang lebih tua dari saya di sekeliling saya. Perbedaan pendapat boleh saja, itu juga dapat memajukan
saya sendiri. Jika banyak perbedaan pendapat yang mungkin ditoleransikan ataupun diberikan oleh teman-teman ataupun orang yang lebih daripada saya. Karena juga saya butuh saran dan kritikan dari teman-teman semua. Jadi buku tersebut sebagai cerminan dari berbagai karakter yang saya lihat di kehidupan saya sendiri dan juga masyarakat di sekeliling saya. Dan juga teman-teman juga dapat mungkin merefleksikan kepada diri teman-teman semua. Sebenarnya karakter atau sifat yang mana di dalam buku tersebut yang mungkin teman-teman pernah rasakan ataupun yang masih berakar dan bersumber pada diri teman-teman semua. Itu dapat dijadikan sebagai referensi untuk teman-teman semua. Jadi juga banyak saya akan melontarkan berbagai pertanyaan yang membuat teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian berpikir mengenai masalah ataupun pertanyaan yang tersebut yang saya lontarkan tersebut merupakan pertanyaan yang bersumber dari diri saya sendiri untuk sebagai keterbukaan pemikiran dari teman-teman semua. Menurut saya keterbukaan pemikiran pada zaman sekarang ini, khususnya pada pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan. Karena dengan keterbukaan pikiran, kita dapat menghasilkan banyak sekali sesuatu hal yang baru. Jadi menurut saya sendiri dengan adanya buku tersebut, khususnya pada diri saya sendiri, keterbukaan pola pikir itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Keterbukaan pola pikir sebenarnya bersumber ketika kita keluar dari zona nyaman yang selama ini kita perbuat. Mungkin teman-teman di rumah merasakan zona nyaman teman-teman semakin berakar, semakin bertumbuh ketika teman-teman bisa di rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Namun apakah cukup zona nyaman itu berakar dan bersumber selalu di pikiran dan juga di diri teman-teman semua? Saya rasa tidak. Kita perlu produktif di masa-masa seperti ini. Indonesia tidak kekurangan para pekerja, tetapi Indonesia kekurangan lapangan kerja, di mana orang hanya ingin menjadi seseorang untuk bekerja di tempat orang lain tanpa membuka lapangan kerja itu sendiri. Apakah itu cukup? Apakah Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju? Indonesia mampu menjadi negara maju jika keterbukaan pola pikir itu ada di setiap manusia, terkhusus pada generasi muda pada zaman kita saat ini. Oke teman-teman semua, jadi mungkin itu mungkin sebagai dasar ataupun penjelmaan dari pola pikir saya untuk dapat membuka pola pikir teman-teman semua mengenai karakter dari orang-orang yang pernah saya jumpai dan yang berada di sekeliling saya pada saat ini ataupun yang pernah saya jalani. Oke, itu mungkin beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pernah tanyakan melalui media sosial, melalui media komunikasi yang lain secara pribadi kepada saya ataupun melalui perjumpaan ataupun diskusi yang pernah kita jalani bersama-sama. Oke teman-teman semua, mari kita bersuara walaupun itu hanya sekedar lewat buku. Karena mungkin jika kita bersuara ataupun berargumentasi secara langsung melalui kita berargumentasi kepada pemerintah mungkin dibatasi dengan adanya social distancing dan physical distancing yang dicanangkan dan diberitahu oleh pemerintah sebagai kebijakan pemerintah itu sendiri. Ya teman-teman semua, untuk kita dapat bertahan hidup selanjutnya, mari kita tetap di rumah saja mengikuti anjuran dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita pun sebagai manusia jangan bertindak sebagai serigala ataupun seperti hewan. Karena pada dasarnya kita berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Kita memiliki akal budi dan pemikiran, sehingga dengan akal budi dan pemikiran tersebut membawa kita membawa perubahan dan kita dapat menjaga semesta yang diciptakan oleh Sang Pencipta kita sendiri. Oke teman-teman semua, saya juga tidak terlalu panjang bercerita, saya bukan niat untuk menggurui, hanya saja saya berbagi pengalaman dan mungkin buku kedua ini dapat menjadi referensi dan tolak ukur untuk teman-teman semua atas keterbukaan pola pikir untuk kita semua. Oke teman-teman, tetap di rumah, mari kita doakan segala tenaga medis yang menjadi pahlawan pada masa kini, terkhusus di pandemi COVID-19 ini, dan juga kepada teman-teman semua saudara-saudari kami yang mungkin positif terjangkit pandemi COVID-19. Kami mendoakan agar semua cepat pulih dan juga semua menjadi sehat dan kita semua tetap di lindungan Sang Pencipta dan Sang Pencipta alam semesta. Semoga Pencipta selalu melindungi kita semua. Bersemangat, tetap sehat, tetap ikuti kebijakan pemerintah. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.